dikaitkan dengan vaksinasi. Ya Allah, dengan petunjukmu, dengan kasih sayang, kami belum yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi para kasih, para bapak dan seluruh masyarakat juga tahu untuk penawar itu sudah tahu sekian. Salam adalah dari masyarakat sudah diberikan kepada Nabi Muhammad. Bapak Kadis bahwa Cikidang ini tidak mempunyai pasar, Pak. Jadi kegiatan seperti ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tadi disampaikan oleh Pak Camat bahwa di masa pandemi semuanya terdampak daripada pandemi. Tadi pagi sebelum dibuka, Pak, sudah banyak ibu mengejar masalah minyak goreng. Ya, minyak goreng ini menjadi problem kita bersama karena harganya meningkat lama, semakin bingung dengan minyak goreng. Jadi harapannya kegiatan ini berlanjut, Pak. Jadi jadwalnya berlanjut sehingga masyarakat lebih sangat terbantu sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahanan pangan itu adalah kondisi di mana pangan tersedia dalam keadaan yang cukup. Berkaitan dengan gelar pangan murah ini, saya ingin mengapresiasi kaitan dengan tadi penanganan pandemi COVID-19 yang Pak Camat sampaikan dalam rangka vaksinasi atau baru kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gelar pangan murah ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Bu, terlalu mahal gitu. Kalau ada lagunya mahal, nyanyikan. Karena ini musiknya nggak ada, jadi gayanya terlalu mahal. Ayo, Bu. Kami dari perwakilan dari SMA ingin menanyakan seputar acara kali ini, Pak. Yang pertama, saya ingin menanyakan siapa yang menyelenggarakan acara Bajar ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dikasih pemerintahan Kecamatan Cikidang. Pada intinya di sini yang menjalankan itu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi. Kami tiap kecamatan
bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk memfasilitasi masyarakat. Sekarang kan lagi adanya COVID. Dalam rangka COVID di sini kan barang-barang sembako setidaknya pada naik lah, terutama di minyak goreng. Nah, kami dan unsur kecamatan kita bekerja sama dengan pihak Dinas Ketahanan Pangan untuk meringankan beban dari mereka, salah satunya dengan bazar ini. Mudah-mudahan ke depan bisa continue seperti apa, maksudnya continue keberlanjutan. Barusan juga kepala dinas bisa untuk kedepannya diadakan secara per tahun seperti itu. Kalaupun misalkan per tahun kan bisa adanya satu pasar nanti. Kenapa ada pasar? Karena di sini adanya pasar Sabtu kan. Nah, minimal kami ke depan bisa mempersiapkan dengan semua elemen, dengan semua lintas sektor. Kita benar-benar akan terwujud dengan adanya pasar yang ada di Cikidang ini. Selanjutnya Pak, ada kendala dalam proses penyelenggaraan acara mungkin Pak? Alhamdulillah untuk penyelenggaraan kami yang ada di kecamatan, alhamdulillah tidak ada kendala sedikit pun. Kita coba bekerja sama dengan lintas sektor, salah satunya dengan dinas, dengan Koramil, dengan Kapus, dengan dinas yang lain, dinas terkait, maksudnya dinas peternakan. Alhamdulillah untuk sementara kalau kita bentuknya udati, alhamdulillah semua bekerja dengan baik lah, tidak ada hambatan sama ini. Apa harapan Bapak ke depannya setelah mengadakan bazar gelar pangan murah? Harapannya kami dari pihak pemerintah khususnya di kecamatan, kami pengen ke depannya pengen ada pasar Cikidang. Jangan sampai kami yang ada di warga masyarakat atau di Cikidang belanja itu keluar daripada Cikidang, misalnya ke Cibadak ataupun ke Pelabuhan ataupun ke Bogor atau mana. Minimal kalau misalkan udah ada Cikidang, ada pasar, minimal kita semua dari segi ekonomi juga akan cepat tumbuh, terutama dalam bidang apa, salah satunya tadi dari usaha, salah satu itu, yang keduanya dari segi UMKM, teman-teman salah satunya dari pihak SMA pun harus minimal bisa kreasi apa sih yang akan contoh di sini juga ada UMKM apa, yuk kita sama-sama untuk inspirasi kedepannya kita mau kemana sih, misalnya gitu. Salah satunya dengan ada UMKM atau dengan adanya sekarang pasar, mudah-mudahan masyarakat Cikidang itu bisa tercapai atau bisa diberikan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa pemaknaan terkait kegiatan bazar ini? Makna ini salah satunya segala sandang pangan yang ada di Kecamatan Cikidang tercapai di sini, bisa dibedakan dengan dinas, salah satu itu. Maksudnya kalau kita dengan adanya pasar ini, masyarakat tidak perlu beli keluar. Karena adanya pasar murah ini, minimal masyarakat itu tercapai dengan adanya samaran pasar sekarang ini. Karena kena ada pasar murah, masyarakat jadi terbantu dari segi ekonomi, Pak. Mungkin Bapak cukup sekian. Terima kasih waktunya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ingin mewawancari Bapak mengenai bazar gelar pangan murah ini. Siapa Pak yang menyelenggarakan acara gelar bazar pangan ini? Sebenarnya ini inisiatif datang dari Dinas Ketahanan Pangan. Kebetulan saya di sini sebagai kasih sarpras ya di Kecamatan Cikidang. Sebelum bertugas di sini, saya di Dinas Ketahanan Pangan. Saya dekat dengan rekan-rekan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian saya coba bawa program-program yang sekiranya bisa bermanfaat untuk dilaksanakan di Kecamatan Cikidang gitu. Salah satunya mungkin ini gelar pangan murah. Tadinya ini akan dilaksanakan 2 hari. Karena terkait anggaran jadi dipangkas jadi 1 hari. Karena ada refocusing anggaran. Itu yang pertama. Tujuan dilaksanakan bazar ini apa Pak? Tujuannya adalah supaya warga masyarakat yang ada di Cikidang bisa mengakses pangan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Itu aja.
Apalagi sekarang dalam pandemi corona, Iya. Ekonominya ekonomi menurun. selalu bangkit. Ya mudah-mudahan ini juga bisa dijadikan pemulihan ekonomi lah nanti ke depannya. Apa ada Pak kendala yang dirasakan dalam proses penyelenggaraan acara ini? Banyak kendala mas sebenarnya ya, Banyak ya? banyak kendala. Salah satunya mungkin ya faktor cuaca, karena itu akan dari Yang Maha Kuasa, tapi Iya. insya Allah kita tetap semangat untuk menggelar ini. Kita dari kecamatan siap memfasilitasi untuk menyiapkan warga maupun tempat pelaksanaan, dan insya Allah ini akan terus bergulir, akan dijadikan kegiatan rutin dari Dinas Ketahanan Pangan untuk melaksanakan gelar pangan murah di Kecamatan Cikidang. Dalam kurun waktu berapa bulan? Nanti Minggu. menghadapi bulan Ramadan biasanya sih ya. Kemudian pas Idul Fitri, mendekati Idul Fitri nanti akan digelar lagi. Apa harapan Bapak ke depannya setelah adanya Bajar Pangan ini? Mudah-mudahan nanti ada program-program susulan lain selain gelar pangan murah untuk bisa dilaksanakan di Kecamatan Cikidang, biar nanti ada kontribusi yang nyata buat warga masyarakat, apalagi terkait dengan pangan gitu ya. Jadi apa pemaknaan terkait acara Bajar Pangan ini Pak? Jadi maknanya ada sinergitas antara dinas yang punya program, kemudian dengan pihak kecamatan, pemegang wilayah, dan juga warga masyarakat yang memang membutuhkan akses pangan ini. Maknanya seperti itu, adanya sinergitas. Saya ke depan, Ya. nanti dari pihak SMA, Ya. ya kalian itu kan agen pembaharu nih ke depannya. Kalau bisa tolong tampilkan Ya. karya-karya kreatif kalian untuk ya memeriahkan acara seperti ini. Dan yakin nanti saya pasti koordinasi dengan pihak SMA, dengan SMP pun nanti. Tadinya pihak SMP Mau akan ikut menggelar serta? dia, cuman karena mungkin sampai saat ini karena hujan, Iya. mungkin ada kegiatan, Ya. mungkin belum bisa terlaksana saat ini. Makasih Pak. Sama-sama Neng ya. Maaf, boleh minta waktunya sebentar? Saya akan menanyakan beberapa hal terkait Bajar Gelar Pangan Murah ini. Jadi siapa yang menyelenggarakan acara Bajar ini Pak? Yang menyelenggarakan adalah Camat Cikidang kerjasama dengan ketahanan pangan dari kabupaten. Ya. Tujuan dilaksanakan acara Bajar ini apa Pak? Ya, tujuannya adalah memberikan kemudahan dan terutama dalam masalah harga. Iya. Jadi harga bahan pangan ini atau sembako ini harganya di bawah pasar. Mudah-mudahan bisa terjangkau oleh Oleh masyarakat yang mana Cikidang ada Cikidang yang ekonominya lagi turun ya. Ya. Ada gak Pak kendala dalam proses penyelenggaraan acara Bajar ini? Ya, kendalanya banyak, diantaranya adalah stok kurang begitu Oh, iya, banyak. stok bahan pangannya. Bahan pangannya, Iya. ya. Karena ini masih terbatas, terutama minyaknya. Ya. Tapi konsumennya banyak ya Pak? Konsumen banyak. Yang kedua adalah ini Cikidang ini daerahnya jauh-jauh. Iya. Iya betul. Banyak yang ke pelosok gitu ya. Itu diantaranya. Apa harapan Bapak ke depannya setelah mengadakan acara Bajar ini? Ya, mudah-mudahan di Cikidang ini ada pasar ya. Iya. Bukan hanya pasar harian saja, Iya. hari Sabtu aja, tapi mudah-mudahan ada pasar yang memang permanen di Cikidang. Oh. Apa pemaknaan terkait kegiatan Bajar ini, Gelar Pangan Murah? Ini maknanya adalah tujuannya bersifat sosial, memberikan bantuan, memberikan kemudahan. Terutama ini bekerja sama dengan tim dari Puskesmas untuk memberikan vaksinasi. Ya. Untuk memutus Ya, mata memutus rantai rantai penyebaran COVID. COVID. Ya, baik, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Pak. Tujuan tadi diadakannya acara ini Pak, maksud dan tujuannya? Pasar murah, pangan murah Iya, ya. pangan murah. Tujuannya untuk membantu masyarakat dalam masa pandemi ini kan masa ekonomi pahit. Jadi si Dinas Ketahanan Pangan membantu untuk meringankan masyarakat. Terus disandingkan dengan COVID, otomatis si masyarakat itu
secara kesehatannya terbantu, terutama untuk penanganan stres dalam menghadapi ekonomi di keluarga. Dengan adanya pasar pangan ini, alhamdulillah nantinya masyarakat ekonomi menengah ke bawah bisa terbantu. Apa ada kendala Pak dalam ini persiapan penyelenggaraan ini? Kendala apa saja? Kendalanya mungkin musim penghujan, jadi masyarakat biasa kalau tidak hujan ini Pasti banyak bisa ya, banyak ramai. karena musim penghujan pengunjung rada kurang, makanya bahan-bahan juga masih banyak ya. Iya. Yang tadi dikabarkan oleh Pak Bukabir itu minyak goreng yang udah habis. Terus bagaimana menurut Bapak mengenai kondisi pangan masyarakat di Kabupaten Sukabumi? Nah, dengan adanya pandemi hampir 2 tahun, otomatis sangat terpuruk karena satu sisi lapangan pekerjaan terbatas, terus juga para buruh mengadakan demo kan kemarin ingin naik 55%. Otomatis dengan adanya gejolak demo ini, ekonomi Sukabumi terpuruk. Apa harapan Bapak dari terselenggaranya acara ini? Harapan saya dari bidang kesehatan ya minimal setahun 2 kali diadakan pasar ini sehingga masyarakat bisa mengenyam dan menikmati maksimal 1 tahun sekali, bisa berkesinambungan lah jalan. Segitu aja Pak ya, cukup, makasih ya Pak. Gelar pangan murah ini, terus apa tujuan diadakannya kegiatan ini Pak? Ya. Tujuan dari kegiatan gelar pasar murah ini adalah untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan harga pangan yang murah dan berkualitas. Ini kita mengacu kepada Undang-Undang Pangan bahwa kewajiban pemerintah itu adalah menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat. Terus kan gimana juga cara Bapak untuk menanggulangi kita dari pangan ini kan dari masa Covid ya Pak? Ya. Gimana cara menanggulanginya Pak? Oh iya, ini memang dalam Covid ini kan masyarakat tentu saja sekarang mulai daya belinya ya berkurang gitu. Nah, karena daya beli berkurang, sedangkan pangan itu harus tersedia untuk keluarga, maka kita adakan pasar murah ini supaya masyarakat itu dapat membeli minimal bahan-bahan pokok ini dengan harga yang terjangkau gitu. Jadi ini kita dalam rangka menanggulangi ekses ekonomi dari pandemi ini. Dengan harapannya masyarakat bisa membeli barang-barangnya dengan murah, komoditi pertanian terutama. Terus kendala apa saja yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan ini Pak? Kendala? Iya, dari kendala-kendalanya kan Pak? Kendala dari kami ya memang ini mungkin sebetulnya secara umum nggak ada ya masalah ini. Tapi kita masih belum banyak nanti produsen atau para petani yang bisa kita rekrut ya. Jadi diharapkan nanti ke depan mungkin kalau tahun depan ada lagi di Cikidang ini lebih banyak gitu ini bahan-bahan pangan yang disediakan untuk masyarakat, karena kami ingin mendekatkan antara produsen petani dengan konsumen gitu. Nah, kendala yang lainnya mungkin masalah cuaca dan sebagainya. Tapi saya harap ini kelihatannya antusias sekali, jadi sekarang hambatan itu hampir tidak ada. Upaya apa saja yang bisa Bapak lakukan selain untuk memperkuat ketahanan pangan ini, selain acara ini Pak? Selain ini memang kami banyak kegiatan ya. Di tingkat petani itu ada P2L, program pekarangan pangan lestari. Jadi itu juga untuk menyiapkan pangan bagi kelompok wanita tani dan masyarakat keluarganya. Juga ada program lumbung pangan masyarakat. Jadi kita siapkan lumbung masyarakat supaya mereka lebih tersedia gitu pangan di tingkat keluarga gitu atau masyarakat gitu. Jadi banyak kegiatan lain selain petani ini. Kalau menurut Bapak
mengenai kondisi ketahanan pangan di masyarakat Kabupaten Sukabumi, Pak? Ya, kalau dari hasil adanya neraca bahan pangan gitu ya, sebetulnya secara umum kita bagus gitu ya, jarang yang rawan pangan, tetapi masih banyak yang makan kurang bervariasi, jadi kita ini banyak makan beras, ya kan? Nah, nanti harus bervariasi itu makanannya, mungkin biji-bijiannya, buah-buahannya, sayuran, daging untuk protein gitu. Kalau kita banyaknya nasi, jadi kebanyakan beras, itu aja. Ya, jadi harapan kita ya masyarakat terbantu dalam pangan ini, dan kemudian mungkin petani juga bisa semangat ya kalau produk-produknya dijual di sini ya, dan langsung diterima oleh masyarakat yang lain sebagai konsumen yang dalam keadaan segar. Ya, gitu deh. Ya.